Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Aslan Muhammad Sriansah dengan NIM 103052430003 dari kelas DS 4801. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema makna toleransi dalam kehidupan beragama. Tema ini sangat relevan bagi kita semua, khususnya sebagai umat Islam yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan keyakinan, terutama di Indonesia ini. Di Indonesia sangat banyak sekali agama yang diakui oleh negara, dan kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk bisa hidup berdampingan dengan mereka. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat manusia, bukan bagi umat Islam saja, tapi juga bagi seluruh manusia. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam memandang perbedaan dan bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap umat agama lain dengan tetap menjaga prinsip dan akidah kita. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah itu arti dari toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, terutama dalam hal keyakinan dan praktik keagamaan. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam atau rahmatul lil alamin sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu min ikrah. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menjadi sebuah dasar yang kuat bahwa dalam Islam tidak diperkenankan memaksakan keyakinan kepada orang lain. Tugas umat Islam hanyalah menyampaikan ajaran dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Teman-teman sekalian, contoh nyata dari toleransi dalam Islam juga dapat kita lihat dari sikap dan tindakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin masyarakat Madinah. Di sana beliau hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi, Nasrani, dan berbagai suku lainnya. Rasulullah tidak pernah mengganggu keyakinan mereka selama mereka tidak memerangi atau mengganggu umat Islam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti zimmi atau non-muslim yang hidup damai di negeri Islam, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis ini menjadi suatu gambaran betapa tegasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga hak-hak kaum non-muslim yang hidup damai. Bahkan beliau menyatakan akan menjadi lawan bagi siapa saja yang menyakiti mereka. Ini adalah bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak hidup dan keyakinan orang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, toleransi dalam Islam bukan hanya mencampurkan ajaran agama atau meyakini bahwa semua agama sama. Islam tetap menetapkan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Akan tetapi, dalam ranah sosial dan kemasyarakatan, Islam mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghormati, dan tidak saling mencela keyakinan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala tasyubbu lazina ya'tuna min dunillahi faisunullaha wa bighairi ilm. Dan janganlah kau memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surat An-An'am ayat 108. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak menghina atau mencaci keyakinan agama lain. Mengapa demikian? Karena hal itu hanya akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Agama Islam mengedepankan dialog, akhlak, dan keteladanan dalam berdakwah. Teman-teman sekalian, di negara kita yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya, tentu saja toleransi bukan hanya ajaran agama, tapi juga kebutuhan sosial.
Dengan menjaga toleransi, kita bisa menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan harmonis. Kita bisa bekerja sama dalam hal-hal kebaikan dan kemanusiaan tanpa harus meragamkan keyakinan. Toleransi juga berarti tidak memaksakan perayaan kita kepada mereka, dan sebaliknya. Kita saling menjaga, saling menghargai ruang ibadah, dan tidak saling mencela di ruang publik. Ini adalah bentuk kedewasaan dalam beragama dan berbangsa. Kesimpulannya, toleransi dalam Islam bukanlah bentuk kelemahan, tetapi justru kekuatan. Ia menjadi cermin dari kematangan iman dan kedewasaan berpikir. Seorang muslim sejati adalah mereka yang mampu menjaga akidah dengan kuat, namun tetap santun dalam bersikap terhadap orang lain. Jangan seperti orang-orang yang sering sekali muncul di mana mereka mengganggu orang-orang yang bukan Islam atau non-Muslim yang sedang ibadah, seperti mengusir mereka saat sedang melakukan ibadah pada hari Minggu, atau menghancurkan rumah-rumah ibadah yang mereka gunakan. Itu bukan ciri-ciri seorang muslim yang baik. Seharusnya kita selalu menjaga toleransi di antara kita, bukan malah memaksakan kehendak kita kepada mereka. Jadi teman-teman, mari kita menjaga toleransi bukan hanya sebagai konsep, tapi sebagai perilaku sehari-hari. Karena dengan toleransi, kita juga menjaga kedamaian dunia. Ya, sekian saja kultum dari saya. Semoga kultum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.